Halo semuanya, selamat siang Pak Rio dan Pak Karna, dan selamat siang kepada seluruh peserta yang ada di sini. Selamat datang di Breakout Room 3. Perkenalkan, nama aku Christine, dan aku akan memimpin sesi Breakout Room hari ini dari awal sampai akhir. Jadi, di dalam Breakout Room ini akan ada sesi Invited Speakers, di mana para narasumber akan membawakan materi presentasi masing-masing 20 menit dan diakhiri sesi diskusi selama 10 menit. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada speakers kita pada hari ini, Pak Dominik Rio Adiwijaya, SSN, M.Hum dari Universitas Bina Nusantara, saya persilahkan. Terima kasih, Christina. Oke, saya sambil buka file saya sebentar. Share screen. Biar cepat. Sudah kelihatan ya? Oke, selamat siang semua nih peserta. Terima kasih untuk UPH udah memberi kesempatan mengundang saya bicara. Tadi saya juga lihat beberapa kolega saya dan mungkin ada mahasiswa ya dari Pelita Harapan. Oke, ini supaya cepat, waktunya 20 menit. Slide saya ada 25, saya nggak tahu kekejar semua nggak. Sebetulnya ini ada esai yang saya buat, mungkin nanti entah dari panitia dibagikan ke yang peserta atau gimana, itu silahkan. Yang saya presentasikan di sini ya parsial dari esai itu. Topiknya soal tentang konteks ya, jadi konteks dalam urusan belajar mengajar tipografi gitu. Dan konteks itu relate ke bahasa. Ya. Oke. Masalahnya begini, kalau kita lagi sibuk gitu, sibuk kuliah, sibuk jadi dosen, sibuk dengan bikin materi, sibuk dengan tugas materi ini itu, biasanya yang ada di fokus perhatian kita kan tipografinya saja gitu loh. Ya kita distraksi sama yang lain, tipografinya aja sudah cukup merepotkan, ngapain mikirin yang lain-lain gitu, yang bukan tipografi gitu lah. Jadi sebenarnya normally kita biasanya kalau di konteks kesibukan perkuliahan, waktu kuliah tipografi ya sibuknya sama tipografi aja, sudah titik, itu aja udah nyusahin gitu. Ya jadi ya umumnya kita jadi memahami tipografi dalam situasi sehari-hari itu sebagai seni, teknik, metode untuk menata, mengolah, merancang aksara ya. That's it gitu. Ya itu kan tidak keliru sebenarnya, benar gitu. Logically itu sahih gitu. Tapi itu sebenarnya kan pengertian yang limited gitu, yang terbatas ya. Nah, ini saya persoalkan itu. Jadi pemahaman dalam kesibukan keseharian itu terbatas gitu. Karena dia mengisolir ya. Tipografi jadi tipografi aja gitu. Seolah-olah tipografi itu hidup. Jadi dia jadi punya arti penting, itu bermakna, berguna dari dirinya sendiri gitu. Kenapa tipe penting? Ya karena tipe itu sendiri gitu. Impresinya jadi begitu kalau dalam keseharian gitu ya. Tapi kan emang tipografi itu eksis, kalau bahasa Inggris teknisnya ini agak filosofikal, in and for itself, dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi kayak dia tuh isolated gitu, nggak ada hubungannya sama hal lain gitu aja. Padahal dia kan sebenarnya berkaitan erat gitu dengan hal yang non tipografi udah pasti. Teknologi yang kita pakai untuk mengutak-atik tipografi sekarang dengan di pixel ya, medium kita yang paling umum pixel lah. Orang udah nggak pakai huruf timah atau pakai film foto typesetting, itu tuh pakainya pixel. Teknologi pixel itu sama sekali bukan tipografi gitu. Betulnya kan. Belum lagi, ini kan tipografi di DKV. Ya, tipografi sebenarnya kan subdisiplinnya DKV gitu. Jadi ada yang lebih gede tahunya gitu. Ya entah teknologi ini terus DKV, tapi ini bisa lebih gede dari DKV juga sebenarnya. Kayak teknologi sendiri udah di luar DKV. Tapi kita kan biasanya tipografi lebih gede lagi ya mentok di DKV. Di luar DKV bukan urusan saya gitu loh.
Tapi DKV sendiri juga kan ada di mana-mana gitu masalahnya. Ya dia kan jadi informasi di jalanan, di bangunan-bangunan, ekspresi sekaligus identitas gitu di mana-mana ya, di media-media, di benda-benda. Jadi kalau nggak ada lingkungan, nggak ada dunia kehidupan itu, ya DKV juga sebenarnya nggak punya arti. Jadi tipografi DKV itu sebenarnya hidup, punya arti di konteks yang lebih luas dari bidangnya sendiri sebetulnya gitu. Cuma impresi kalau lagi di keseharian tuh seolah-olah dia isolated gitu aja. Nah kalau kali ini saya coba nempelin dia dengan sebuah bidang lah, sebutlah bahasa. Gitu ya. Bahasa kalau di ilmu kan kali linguistik gitu ya, atau sastra. Gitu. Nah ini sebenarnya typography itu make sense kan sebenarnya karena kita itu makhluk berbahasa gitu. Kalau kita non-speaking itu kayak the most intelligent animal, dolphin, chimpanzee gitu. Nggak punya language yang kayak kita, tidak menulis juga, nggak punya kamus, nggak punya kata-kata, ya nggak bertipografi juga. Jadi sebenarnya ini obvious, tapi sering forgotten gitu. Nah ini cara berpikir ini kan sebenarnya kayak sederhana kalau dibikin gambar tuh gini. Ini tangan di atas gadget lagi bertipu-tipuan, ngetik-ngetik gitu kan, typing. Tapi kan sebenarnya gadgetnya sendiri relate ke gadget lain. Gadget lain itu relate ke PLTA pembangkit listrik. PLTA pembangkit listrik butuh modal, connect lagi ke banking. Itu sebenarnya interconnected semuanya. Tidak ada satupun hal yang nongol dari dirinya sendiri gitu. Nggak ada. Gitu ya. Organically, kalau ini kan benda-benda, organically juga gitu. Kita belajar bedah jantungnya diangkat dari corpse gitu, dari tubuh, dari mayat lah gitu. Nah, mati kan, jantung mati. Jantung itu nggak akan hidup sebenarnya sebagai jantung sendiri. Jantung itu hidup hanya di dalam organisme. Dia ketemu dengan organ lain, bersinergi, berfungsi gitu. Di satu organisme, misalnya manusia. Tapi manusia juga kan kalau nggak ada lingkungan, nggak ada oksigen, nggak ada bahan makanan, nutrisi, nggak ada bumi buat dipijak, ya nggak hidup juga gitu. Jadi sebenarnya satu organisme dalamnya ada organ-organnya interconnected sampai ke lingkungan gitu loh. Nah itu baru hidup gitu. Jantung itu baru hidup dalam kondisi di lingkungan kayak yang di kanan ini. Sorry, kok saya tidak bisa zoom. Oke lah dari. Nah berarti konteks itu meluas gitu. Jadi dia space gitu, kayak space sifatnya. Jantung punya hubungan dengan organ lain membentuk sebuah ruang disebut tubuh. Tubuh itu butuh lingkungan hidup. Planet bumi kita aja kalau nggak ada tata surya nggak hidup. Jadi makin gede sampai seluas universe sebenarnya. Sebetulnya. Tapi selain membuat ruang kayak gitu yang luas gitu, konteks itu juga bergerak dalam waktu sebetulnya kan. Kayak misalnya ini ilustrasi aja, bangunan-bangunan di gambar yang kiri ini kan bangunan lama ke bangunan yang lebih baru gitu. Itu kan ruang hidup kita aja bergerak gitu ya, berubah. Nah itu juga tipografi hidupnya dalam ruang dan waktu itu gitu. Itu mirip manusia juga kan, kita ngerti ada istilah bayi karena persis orang itu tumbuh dari bayi ntar jadi dewasa, ntar jadi senior gitu, jadi orang tua meninggal. Kalau kita nggak tahu semuanya itu, kita nggak bisa ngerti bayi itu apa maksudnya ya. Oh karena tumbuh, nah berarti ada waktu. Jadi dimensinya space and time. Oke, itu konteksnya. Jadi kita kembali ke situ. Basically kita itu kan makhluk berbahasa, basically. That's why ada tipografi gitu, selain makhluk hidup organisme biologis, tapi kita makhluk budaya. Makhluk budaya itu berbahasa kan. Biografi itu kan hidupnya di situ gitu. Nah, jadi kalau urusan teknis gitu, misalnya komposisinya gimana, typeface-nya pakai apa, itu kan pertanyaan teknis praktis gitu ya. Sebenarnya jawaban paling mendasarnya ada di konteks itu gitu. Karena tipografi itu bahasa visual, dan bahasa visual tipografi itu relate ke bahasa verbal,
kan tipografi itu terbaca, bahasa verbal nih, bahasa ujar. Dia itu kan relate ke bahasa ujar sebenarnya. Nah, di bahasa ujar, kenapa orang ngomong gitu? Kenapa orang bersastra atau ngomong bahasa sehari-hari? Ya kan ada konteks kehidupan gitu ya. Jadi kalau di tipografi juga kenapa desainnya begini, kenapa desainnya begitu? Linguistically speaking, itu setara dengan kenapa orang ngomongnya begitu, atau bersastra begini, atau begitu gitu. Di semuanya itu ada grammarnya. Grammar ngomong normal, sehari-hari, grammar sastra yang rhyme-nya khas gitu ya. Emang di irama kan jadi ditekenin, diksi itu aksen itu ditekenin kalau di sastra gitu. Nah, tipografi itu ya sebenarnya perwujudan fisik material bertubuh gitu, dan kelihatan. Jadi bahasa verbal kan, bahasa verbal itu kan angin nguap, kalau kita habis ngomong mana itu kata-kata, tapi kalau tipografi kan mewujud jadi piksel kalau sekarang, bisa di print juga, bisa dibikin patung juga, dia jadi kasat mata, tapi dia relate ke bahasa verbal. Dan tipografi nggak cuma bahasa instrumental atau bahasa prosaik, istilah bahasa instrumental bahasa ngomong, komunikasi, nyampein pesan. Kita di kerjaan, tolong ambilin itunya dimatiin dong lampunya, itu kan bahasa instrumental gitu. Nggak perlu sastrawi gitu di situ, tapi juga bisa sastrawi gitu, poetik gitu ya. Tipografi sama, tipografi bisa fungsional aja gitu. Saya bikin ini PPT atau keynote ini tidak poetik sama sekali, ini cuma ketik rotak kiri Helvetica udah gitu. Instrumental ini saya bikinnya. Gitu. Ya ini ya, yang kiri ketikan biasa itu kan sama dengan ngomong biasa sehari-hari. Yang kanan, nah ini udah tipografi yang playful, itu kan yang puitis betul ya. Kalau kita nanya itu orang ngapain bikin huruf konjungkir balik gitu, itu poetic language. Seperti bertanya ngapain orang berpuisi gitu. Oke, kan ada ekspresi tertentu memang tidak terkatakan dengan kata-kata biasa. That's why keluarlah ekspresi-ekspresi poetik gitu kan. Entah di musik juga begitu. Musik instrumental ngomong apa nggak ada liriknya gitu. Poetik gitu. Tapi musikal gitu ya. Nah, lebih jauh ke bahasa. Supaya kita agak mendaratkan di konteks bahasa itu. Arkeologi bilang bahasa itu kan nggak default gitu. Jadi manusia pertama ada Homo sapiens langsung sudah berbahasa, enggak. Bahasa itu juga progresif gitu. Keluar dari sedikit. Dan biasanya kita taken for granted sama bahasa. Ya, apa bahasa? Ya bahasa setiap hari kita pakai udah titik gitu. Taken for granted gitu. Padahal kan kalau nggak ada bahasa, itu kan nggak ada pikiran. Pikiran kita kan isinya bahasa. Omongan-omongan, gambaran-gambaran. Bisa bahasa gambar, bisa bahasa verbal. Mostly bahasa verbal. Malah ngomong. Ya, berarti kalau nggak ada bahasa, nggak ada pikiran gitu. Nanti bisa sampai ke situ. Nggak ada tipografi, pikiran juga kurang gitu. Ya. Karena dia seperti language sebenarnya, cuman visual language. Kalau ini kan verbal language, spoken gitu. Nah ini hubungannya ya bahasa dan kebudayaan atau peradaban atau pikiran gitu lah. Itu kan resiprok. Nggak ada bahasa, nggak ada pikiran. Tapi begitu pikiran lahir bersamaan bahasa lahir, begitu ada pikiran, bahasa itu juga jadi berkembang terus. Jadi push-pull bolak-balik. Gitu. Gara-gara ada bahasa, ada pikiran. Begitu ada pikiran, bahasanya juga tambah berkembang. Gitu. Ya kalau mau baca tentang itu yang agak dari paleoantropologi, yang agak antropologis gitu, ini buku ini bagus sekali. Mungkin kalau teman-teman kebetulan belum baca, ya ini ada satu chapter tentang bahasa itu. Jadi dari pra-human jadi human itu sentralnya memang di bahasa. Khas gitu. Makanya kita jadi begini gitu. Intelligent being gitu lah. Ya, peradaban makin kompleks. Itu di buku itu juga lo mau dibaca-baca. Ini buku ini populer, jadi nggak perlu kita seorang paleoantropolog untuk baca ini. Peradaban makin kompleks, ditandai perkembangan bahasa yang juga semakin kompleks.
bahasa awal bahasa lisan, pelan-pelan berkembang bahasa gambar, nanti jadi bahasa tulisan, mediumnya juga berkembang, dari tulis tangan jadi tipografi, metal, jadi digital. Gitu ya. Nah, kan kelebihannya nanti kalau bahasa tertulis, sebelum tipografi tulisan dulu, itu sebenarnya drastis. Ketika orang baru berbahasa lisan, kebudayaan peradaban lebih sederhana. Persis karena bahasa lisan itu kan bahasa yang mengandaikan kehadiran langsung yang ngomongnya. Begitu yang orang pinternya itu yang ngomongnya itu mati gitu. Terus orang lain belum ketularan sepinter dia, hilang udah gitu ilmu itu gitu. Orang udah mati gitu. Tapi begitu ada bahasa visual, at least pikirannya tervisualisasi dan bisa tetap ada gitu ya. Jadi terekam gitu. Itu lebih langgeng. Dan biasanya kalau orang yang udah mikirnya secara tertulis, pikirannya lebih kompleks gitu. Peradaban itu kan terakselerasi dengan itu gitu sebetulnya. Ya ini sekedar aja dari buku Philip B. Max, History of Graphic Design. Nanti ini sebenarnya saya nggak boleh copy kalau ini, tapi karena ini ada di alat saya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau panitia perlu, kayaknya gambarnya saya harus turunin, nggak bisa saya taruh gitu. Karena saya dari buku. Ini kan evolusi bahasa visual ya. Dari awalnya rata-rata piktograf, ini kiri atas, piktograf di gua lah, di tembok-tembok, di dinding-dinding itu. Nanti pelan-pelan kayak di huruf Mesir nih, hieroglif, itu juga dari piktograf. Ini saya lupa kata bahasa Mesirnya apa, tapi yang jelas alat tulis, scriber. Maksudnya alat tulis ini digambar aja, nanti maksudnya penulis, karena bawa-bawa alat itu. Lama-lama dia berkembang jadi huruf, dan ada bunyi katanya juga. Jadi piktograf dan fonograf combine jadi satu. Jadi huruf. Kalau abjad Latin yang kanan ini, awalnya juga dia piktograf gitu. Ini A kebalik di yang atas nih, alef. Itu kan kepala sapi, lama-lama jadi huruf A gitu. Alfa. Tadinya sapi. Ya gitu lah, berkembangnya dari bahasa gambar lama-lama jadi bahasa tulisan. Dan kalau abjad Latin ya itu kita pakai sampai hari ini, orang Indonesia pakai abjad Latin. Ya perkembangan dari sini kalau Latin alfabet. Ya terus nanti berkembang lah sejak ada tulisan, peradaban juga dari early Homo sapiens itu kan Neanderthal, karena manusia gua es itu bisa jadi peradaban seperti ini. Ini kan dari peradaban Kristiani ini, manuskrip ya, yang ditulis tangan, buku-buku tulis tangan, dan sangat masyarakat Eropa juga kasta waktu itu pegang ini hanya kasta Brahmana. Orang terpelajar kan hanya yang kasta Brahmana, dan mereka menulis biblical revelation apa segala dengan tulisan tangan, tersimpan di biara-biara. Kalau publik awam kayak orang kita sekarang belum ada, karena masyarakat kelas adanya kasta paria atau sudra, nggak bisa baca. Oke. Nah, baru nanti eksplosif atau ledakan dari typography yang merubah dari masyarakat kasta ini ke masyarakat demokratis sebetulnya. Jadi typography itu kan menulis juga sebetulnya, tapi lewat mesin gitu, mesin cetak. Jadi kalau dulu bikin manuskrip kayak gini, satu manuskrip bisa 5 tahun ngerjainnya dan cuma ada satu. Begitu ada teknologi drastisnya Gutenberg nih, manuskrip kayak gini dibikin pakai mesin cetak, dalam sebulan bisa jadi 300 gitu. Sampai bosnya Gutenberg kan dianggap itu pakai ilmu nujum, bisa bikin manuskrip kok sekaligus 300. Padahal dia cuma nerapin ini kan, engineering gitu. Cetak huruf pakai timah gitu. Itu yang disebut movable type. Karena nulisnya udah bukan ditulis tangan, tapi nyusun huruf timah dipindah-pindahin gitu. A, misalnya menulis aku, cari huruf A, cari huruf K, cari huruf U, dipindah-pindahin. Movable type. Gitu. Itulah typography in the beginning gitu. Jadi menulis mekanis gitu. Nah kalau huruf Latin tuh emang cocok dengan teknologi movable type. Karena huruf Latin cuma dikit kan, 20-an, 26.
Dengan 26 karakter aksara, kita bisa bikin semua kata, bisa bikin kalimat, bisa bikin paragraf, bisa bikin karangan, mau panjangnya berapa miliar kata juga bisa gitu. Endless. Hanya modalnya dikit, modular gitu. Nah, sebenarnya teknologi ini kan di Cina juga ketemu duluan daripada ini berapa ratus tahun lebih dulu, tapi nggak berhasil karena huruf Cina banyak. Jadi dia tidak ekonomis, gitu. Malah ribet nyataknya. Masa punya huruf harus 3.000 biji. Terus kalau butuh huruf yang sama, berarti harus ada set kedua, set ketiga. Ribet lah. Gitu. Kalau huruf Latin nggak ekonomis. That's why berhasil. Dan ini kan juga bukan cuma tipografi aja. Gitu. Efeknya ke peradaban itu besar sekali. Gitu. Jadi itu konteksnya tipografi itu kehidupan kultural di peradaban. Yang ngomong itu bukan saya, ada salah satunya Marshall McLuhan gitu ya. Dia punya istilah yang terkenal Gutenberg Galaxy. Gutenberg Galaxy itu maksudnya manusia-manusia barat individual yang muncul gara-gara tipografi, makanya disebut jadi kayak galaksi kan bintang-bintang yang banyak sekali kayak pasir gitu. Galaksinya terdiri dari galaksi bikinan Gutenberg gitu. Manusia individual. Masyarakat cikal bakal masyarakat modern. Sebelumnya masyarakat Eropa juga masyarakat guyub, paguyuban, masyarakat komunal, sosial kan. Dan budayanya lisan, nggak ada tulisan gitu. Yang nulis kan cuma Brahmana. Nah nanti Gutenberg Galaxy itu ya free thinkers, filosofer yang jadi banyak tiba-tiba setelah Gutenberg deh. Scientist yang jadi banyak, Isaac Newton, Galileo dan teman-teman. Itu kan tulang punggungnya budaya modern industrial dari sains. Ya sainsnya itu kalau nggak ada typography nggak mungkin. Dan typografinya membuat kultur atau kebiasaan baru, yaitu kebiasaan membaca. Nah, membaca itu kan beda. Dia tidak guyup. Kalau orang mau belajar yang serius, pasti nggak mau diganggu gitu. Saya belajar fisika Einstein sendirian baca. Kalau nggak ngerti baru nanya. Tapi itu saya baca lagi sendirian, coret-coret gitu. Jadi kalau membaca nulis itu karakternya lebih soliter karena panjang, kompleks, sistematis gitu, mesti dicerna ya. Lain sama ngobrol gitu. Kalau ngobrol gosip pendek-pendek, itu rame-rame, tapi pendek-pendek gosip. Yang serius baca tulis. Itu yang membuat peradaban jadi modern dan isinya thinkers, scientist gitu. Ini kalau physically Gutenberg system kan itu huruf timah. Jadi desainer hurufnya bikin pahat huruf, ini kayak H yang paling kiri. Pahat itu dipukulin ke timah yang lebih lembek, jadinya negatif. Negatifnya itu dicorin timah, nah jadi font. Itu fontnya yang dijual. Uppercase, lowercase, kotak koper di atas isinya huruf kecil, koper di bawah huruf besar. Menulis mekanis. Jadi ini jadi ada profesi embrionya desain sebetulnya sejak itu. Ini kan yang di tengah ini ilustrasi yang orang-orang ini kan profesi yang terkait dengan mencetak huruf, dari ilustrator, dari yang bikin emas dulu pakai emas kalau bikin buku lux gitu, tukang kertas itu segala, craftsman semuanya sampai ya pembuat huruf gitu. Nah ini yang kanan ini Bible yang dicetak sama Gutenberg itu, pakai mesin Gutenberg, hurufnya black letter. Ya ini perkembangan selanjutnya yaitu kan berkembang filsafat Yunani, dibaca lagi, dicetak, diterbitin, akhirnya membangun sains modern. Itu thanks to typography. Nggak ada typography itu nggak mungkin. Teknologi ini kan kayak model teknologinya Leonardo ya, dengan adanya typography jadi ada industri perbukuan gitu. Maju, lompat abad 20, ini zaman Bauhaus. Huruf timah itu kan sampai tahun 60-an. Tahun 60-an ganti pakai photo typesetting, tahun 80-an baru pakai pixel digital. Asalnya timah, dan semua tradisi timah itu kebawa sampai komputer sistem. Terminologinya terminologi timah. Uppercase, lowercase, leading, kayak gitu. Leading itu kan timah, ganjel antara baris. Ya, dia typography, nah nanti ada problem khas typography, dia tuh kan mekanikal, apalagi zaman timah gitu. Jadi hurufnya pasti rigid gitu ya.
makanya rata kiri ada bloknya gitu, type text block gitu. Datangnya dari situ. Kalau digital sekarang udah fluid, jadi makanya bisa desain dekonstruktif kayak David Carson gitu. Yang dulu nggak impossible teknologinya. Tapi embrio David Carson udah dimulai dari zaman Dadaism 1920-an. Ini pakai huruf timah, kalau nggak pakai huruf kayu yang lebih gampang di-rotate, di-stempel. Nah, udahlah. Ngapain jadi ngomong-ngomong gitu, ngomong-ngomong itu sebenarnya bukan hafalan ya. Cuman buat so tahu ngerti. Tapi kita jadi apa ya? Typography itu ternyata impact-nya itu besar gitu. Kalau kita ingat, nah kalau kita lagi sibuk ngajar atau belajar tipografi per se itu lupa gitu, dengan konteks itu. Tapi sebenarnya dia berjangkar ke konteks itu. Gitu. Dia beyond pelayan ya Kak. Dia beyond menghias aksara bukan. Gitu. Kalau kita harus mikirin typographic design untuk buku yang tebalnya 300 halaman gitu, itu bukan menghias pasti itu. Itu mikirin sistem kan. Dan gimana biar antar paragraf bisa ada aksentuasi, ada hierarki, that's it. Jadi bagaimana membuat yang mekanikal dan banyak itu jadi lebih poetik gitu. Dan readable, bukan cuma legible, tapi readable gitu. Interesting gitu. Konteks itu kan tadi, ini yang kita omongin history semua. Jadi praktek tipografi itu sebenarnya historical practice. Gitu. Dia bukan benda ya. Sebuah objek bernama aksara, terus ada metodenya bernama tipografi. Nah, iya, kalau dalam kesibukan, dalam isolation, kalau kita mau bedah jantung, belajar anatomi jantung doang, ya itu. Tapi jantung itu nggak hidup sebagai jantung, misalnya. Jantung itu dapat hidup dari organisme dan dari lingkungan. Practice of typography secara lingkungan besar, dia sebenarnya historical practice. Jadi kenapa ada pembaruan terus? Ya persis karena kita makhluk historis. Kita mulai itu sudah selalu dengan wawasan generasi sebelum. Di masa kini kita udah carry itu, sadar atau enggak. Kita anticipate kemungkinan masa depan yang ada novelty-nya gitu. Tadi kali Pak Yasser ngomongin masalah history ini. Sebenarnya historical practice. Jadi ada temporal dimension di belajar ataupun praktek tipografi gitu ya. Ya, jadi ini kewajaran belajar tipografi sebenarnya metode perlu, isolasi tipe sebagai tipe yang spesifik perlu. Tapi kalau orang misalnya wawasan historisnya tipis gitu ya, saya nggak banyak tahu tipografi. Itu prinsip-prinsip atau metode-metode yang abstrak itu nggak bunyi juga. Jadi kita harus nyemplungin diri di konteks sebetulnya. Konteks historis ya. Ya kita nyari kebaruan, tapi historically speaking kita harus nyemplung ke sejarahnya juga sebetulnya. Kayak orang belajar musik gitu. Sebelum dia kuliah metodis, akademis kan biasanya telinganya udah akrab sama banyak musik. Cuma dia belum terlalu analitik, belum terlalu metodik gitu. Belum dia isolate gitu. Tapi dia udah nyemplung gitu. Kalau orang nggak suka dengar musik, ya nggak mungkin kuliah musik gitu. Nggak pernah dengar musik, nggak tahu ada genre banyak gitu. Wah itu sekolah musik pasti sengsara gitu. Orang mau jadi chef gitu, nggak suka kuliner, tahu kuliner Asia, kuliner Eropa, lidahnya tanpa perlu tahu rumusnya, lidahnya dulu cecep-cecep sana sini. Nanti kan lama-lama dia bertanya itu apa di balik itu ya, kok enak gitu. Nah itulah masuk gitu metodis atau teoretis. Tapi konteks itunya bagian dari pendidikan dan praktek gitu ya. Konteks yang kita akrabinnya gitu ya. Nah ini jadi untuk pendidikan saya kira opportunity itu hanya bisa muncul kalau kita merhatiin konteks itu gitu. Kalau kita mau maju lah gitu. Ya di sini museum galeri tipe harus banyak gitu. Kalau di luar jangan ditanya. Asalnya dari Gutenberg, museum ada lah. Kampus-kampus bahkan masih punya teknologi Gutenberg untuk sekedar mencicip atau latihan mechanical typography yang otentik gitu. Kalau di kita kan langsung pixel gitu. Jadi konteks itu terus terang di sini terbatas. Tapi itu opportunity, maksudnya kalau kita bisa ngadain itu sebuah opportunity. Ya.
Eh, kan dia juga terkait dengan tadi budaya baca tulis ya, karena resiprok. Penemuan tipografi meningkatkan literasi, literasi meningkatkan tipografi, vice versa gitu, selalu gitu kan. Bahasa memungkinkan pikiran, pikiran meningkatkan bahasa, selalu bolak-balik gitu. Nah kalau di kita itu, ini kalau saya melihat dari sejarah kita Indonesia gitu ya kita nggak mengalami Gutenberg, kita nggak mengalami Renaissance, kita nggak punya Isaac Newton, kita nggak punya ya semua itu. Kita ada di zaman VOC waktu itu, tiba-tiba kan abad 20 merdeka, nggak lama merdeka, langsung yang masuk sini kan TV. Nah TV itu bukan literal culture gitu. TV itu budaya lisan, karena bunyi kan, ngomong, jadi kayak ngobrol, jadi gosip. That's why so many bad politics on TV gitu. Ya gosip show on TV gitu. Karena memang tidak bisa mendalam seperti dunia baca tulis gitu. That's why misalnya ilmu-ilmu serius semuanya pakai baca tulis. Halo Pak. Habis TV, ya. Mohon maaf, waktunya 3 menit lagi ya untuk penyampaian materi. Ya. Ya, makasih Pak. Setelah TV, internet, multimedia. Dan persis tradisi kayak misalnya printing, buku industri itu kan belum terlalu lah di sini. Oh sekarang sudah diganti sama yang speedy dan pendek-pendek. Itu challenge itu datang dari situ. Kalau mau develop typography at its fullest ya. Typography kan ini istilah Willy Kunz saya pinjam. Willy Kunz designer tapi dosen juga. Dia ngebedain mikro dan makro. Kalau mikro itu kalau kita sibuk dengan misalnya anatomi detil gitu, huruf satu persatu, satu kata, satu kalimat, spacingnya, modifikasinya, tapi ya satu kalimat, satu kata. Gimana kalau kita dapat tugasnya nggak desain 10.000 kata? Itu makro typography gitu, yang banyak gitu loh. Jadi book design. Nah, kalau mau sampai ke sana gitu, jadi ada kaitannya dengan budaya literer gitu. Kalau di sini literasi mau ditingkatin, ya mau nggak mau tipografi banyak membantu di situ. Kalau tipografinya mau canggih sampai ke situ, ya memang relasinya bolak-balik. Literasi itu juga mesti ada nge-push ke sana gitu ya, karena dia yang akan ngasih ruang untuk makro typography. Gitu. Dan proses kerja makro typography juga kali kalau nanti saya familiar ngobrol dengan Pak Yasser bisa cerita seberapa reflektif gitu kerja desain typography yang banyak gitu, reflektif. Jadi mirip seperti orang berpikir. Saya cari kemungkinan, saya cari konstruksi yang mungkin, saya coba berapa ratus kata taruh di konstruksi itu kan kayak gitu, itu reflektif. Jadi nggak bisa buru-buru juga gitu ya. Kalau desain sekata sama desain 10.000 kata ya pasti lama yang 10.000 itu. Itu aja. Thank you. Oke, makasih ya Pak. Materi yang dibawainnya menarik banget sih. Sayangnya waktunya udah habis ya. Oke, jadinya ya. Oh ya, nanti esai saya itu boleh dibagi ke peserta, silahkan aja. Oh iya Pak, oke. Oke, narasumber kita selanjutnya juga pasti nggak kalah menarik ya sama yang pertama. Kepada Pak Karna Mustaqim, SSN MA PhD dari Universitas Esa Unggul, saya persilahkan Pak. Oke, selamat sore, terima kasih. Saya sebenarnya lebih singkat sih. Agak lama juga, no problem tadi. Karena saya sebenarnya saya mengajak mahasiswa. Untungnya memang kalau tadi Pak Rio cerita itu ada historis sedikit cocok karena saya pas juga ngajar tipe dasar. Jadi kalau mereka dengar ini dari dosen luar gitu, oh iya ternyata yang dikuliahin dosennya juga ada seputar itu. Kadang-kadang kan begitu ya mahasiswa kalau dengar dari dosennya itu kayak dengar nggak dengar gitu. Nah kalau ini kan ada dosen lain yang ngomong hal yang sama gitu kan, nah, baru jadi kesadaran gitu. Di kelas kan biasanya begitu. Jadi ini saya share dulu ya. Oke. Sudah muncul kayaknya ya. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, saya ini mesti geser.
Topik saya sebenarnya lebih kepada opini, jadi sedikit banyak nyambung dengan yang sudah dijelaskan Pak Rio tadi ya. Tadi juga saya ngikutin yang awal-awal dengar-dengar ada tipologi gitu ya, karena kita juga kan typolog ya, karena kalau tipologi itu larinya memang ke pemetaan geografis bumi jadinya, agak-agak mirip gitu. Jadi saya kepikirnya itu jadinya ya, kalau sekarang kan kita kenal apa global village ya, istilah dari McLuhan juga. Mungkin saya seputar itu. Jadi McLuhan sendiri bilang tentang global village ini tahun 60-an waktu masih media kita masih TV, belum digital dan belum cloud lah kalau kita lihat. Oke, saya coba. Ini latar belakang situasi. Saya mungkin langsung ke situasi sekarang ini. Ibaratnya mungkin kalau tadi Pak Rio ada bicara soal yang poetik itu sekarang di mana ya. Nah itulah yang kira-kira saya nyari-nyari gitu, yang poetik itu di mana gitu ya. Mungkin ini opini, ya masih opini karena belum ditulis dengan kutipan-kutipan yang sedikit banyak lebih ilmiah gitu ya. Jadi yang saya kelihatan belakangan ini memperhatikan orientasi desain tipografi sekarang ini ada menariknya karena kemudahan-kemudahan. Jadi mainnya kan online sekarang ya. Jadi kalau kita buka di internet itu sekarang dulu ada Fonstruct namanya tahun 2000-an 2005 2006 itu ada Fonstruct yang kita bisa develop sendiri. Apa namanya? Kalau saya buka coba ya. Fonstruct itu kita bisa apa namanya secara online, secara streamline gitu ya, secara stream gitu dikasih kemudahan untuk ngebikin huruf sendiri. Setelah itu bisa di save. Kemudian belakangan ada Typo.io juga. Typo.io itu kita juga bisa apa langsung bikin desainnya gitu. Jadi ini sesuatu yang menandai zaman kita, ya kan? Ada kemudahan-kemudahan, kemudian ada platform untuk berbagi gitu ya, dari yang gratis sampai berbayar, dari yang serius marketplace gitu ya, sampai dari micro job ataupun yang sekedar sharing-sharing pakai PF lah, pakai PF udah nggak ada ya, pakai Pinterest gitu ya, share-share gitu ya, share-share gambar Instagram gitu ya. Yang tadi saya katakan demokratisasi media digital gitu ya, jadi rujukannya itu sekarang anak desain gitu, bukan anak desain aja ya, bahkan praktisi pun cari rujukannya itu lewat apa ya, lewat Pinterest gitu ya, lewat online gitu ya, lewat digital, lewat internet nyarinya. Kadang kan tinggal diketik nanti keluar sendiri kan, mau apa aja gitu. Nah cuma memang perlu skill juga sih ternyata, nggak hanya sekedar ketik terus keluar, nggak, tapi kita harus ada skill. Karena saya pernah kasih tugas ke mahasiswa gitu, cari tentang poster tipografi gitu ya. Banyak yang keluar karena lagi trendingnya itu apa kaligrafi gitu ya, atau lettering gitu ya. Jadi tipografi yang keluarnya lebih banyak ke hand lettering sama kaligrafi. Jadi memang ada skill yang harus dicapai juga sih kalau dengan digital, dengan online ini. Tapi adalah kemudahan yang jauh lebih besar dari zaman saya gitu, zaman Pak Rio gitu ya. Kemudian perangkat lunak yang lebih makin bersahabat, makin friendly. Ini mungkin saya boleh stop share sebentar, saya beralih ke saya kasih contoh ya. Ada kelihatan prototypo? Ini prototypo, Aiga pun iya, CoDesign, Mashable, Wired semua. Ini kita bisa, siapapun bisa, bukan harus desainer. Ada pilihan-pilihan. Ini saya nggak masuk ke dalamnya, tapi memberitahu bahwa ini ada satu platform yang kita bisa mendesain typo gitu ya. Jadi kalau saya bayangkan bahwa yang mendesain ini kan pasti orang-orang IT gitu ya, programmer gitu, bukan desainer tok ya, bukan type designer tok gitu. Tapi ini adalah programmer yang artinya mereka pun aware. Jadi sedikit banyak saya merasa senang bahwa tipografi itu zaman now ini
bukan awareness-nya tuh, kesadaran itu bukan hanya di kalangan publikasi lah, kalangan yang pakai internet untuk berjualan, market gitu ya, pasar, atau desainer yang belajar kuliah gitu ya, atau praktisi di dunia kreatif gitu. Tapi ternyata bahkan programmer pun, bahkan orang-orang yang mendevelop ini sendiri kan orang IT gitu ya, orang bisnis dan sebagainya, itu ternyata makin meluas. Jadi benar yang kata Pak Rio tadi, ya sekarang membesar gitu ya, typo itu bahkan bisa lebih besar daripada mere graphic design gitu. Ini satu, kita bisa lihat yang tadi saya katakan font struct ya. Oke. Font structure. Nah, ini ada satu lagi namanya ini font struct. Jadi kita bisa mendesain huruf ya, jadi satu-satu kita bisa mendesain huruf dengan sudah ada pola. Nah, pola-polanya itu geometris banget, seperti ini polanya, font struct. Beda sama tadi yang font font typo tadi ya. Oke, sekarang ini tadi contoh aja, saya share kembali. Artinya saya katakan, jadi perangkat lunaknya itu bukan hanya yang di bukan yang hanya di komputer, di PC ataupun di laptop gitu ya, tapi juga yang sudah cloud gitu ya, goes online gitu. Nah, jadi yang menjadi penanda zaman kita itu adalah kekuatan berbagi ini. Kekuatan berbagi ini ya artinya dia menuntut seperangkat apresiasi gitu. Gimana kita mengapresiasi, kalau dulu kan masih ada desain hero gitu ya, atau ada tokohnya lah gitu. Kalau sekarang lebih kepada siapapun bisa jadi desainer. Ya, beberapa tahun lalu tuh saya pernah nulis sih, setiap orang adalah desainer gitu ya. Jadi sekarang itu saya mesti merevisi tulisan itu, bahwa setiap orang desainer itu ya bukan terjadi di dunia fisik aja, tapi karena berbagi di dunia maya gitu ya, di daring gitu. Jadi ini butuh satu apresiasi baru gitu yang saya perhatikan. Nah, ini saya mengutip dari bukunya Stephen Heller. Tadi ini masalahnya nanti masalah kalau kita yang sudah biasa dengan online ini, kita tahu tadi kayak sebelumnya kata Pak Rio, kita nggak bisa sembarangan ngambil image dari buku gitu ya. Jadi saya ngambil yang ada cukup banyak di internet gitu. Tapi kalau ngambil di dalam perlu waktu untuk menelusuri. Tapi intinya saya hanya pengen mengambil labelisasi hipster gitu, 2018 terbit yang terakhir. Stephen Heller yang biasa nulis buku graphic style dari tahun ke tahun, dia ngasih labelnya tuh zaman now-nya hipster gitu. Jadi hipster ini bukan istilah baru sih, istilah lama. Tapi ternyata dengan adanya Global Village tadi, yang tadi tahun 60-an punya tulisan, hipster yang tahun 40-an malah ya, itu dilabelin untuk yang zaman sekarang gitu. Zaman sekarang tuh kemana? Oh, ternyata itu dipicu oleh gaya kerja, berkembangnya platform yang memudahkan pekerja lepas dewasa ini gitu. Jadi semuanya outsource, semuanya pekerja kontrak itu kasarnya. Jadi mau kerja nggak kerja itu terserah. Jadi yang paling kita lihat sekarang itu adalah contoh dari pekerja hipster ini sebenarnya ya, itu ya Gojek gitu ya. Kalau kita sebut labelnya gitu, Gojek, Grab gitu, kurir-kurir gitu yang dia bekerja itu berdasarkan waktu dia sendiri. Nah, ini juga terjadi di dunia kreatif gitu, di dunia desain gitu. Jadi yang terjadi itu kolaborasi antara satu pekerja kreatif dengan pekerja kreatif yang lain. Kalau teman-teman yang suka anime gitu, misalnya tahu ada Mitsuno, saya lupa itu namanya. Itu dari sensitizer musik kemudian dibikin konser anime gitu. Jadi tokoh karakter anime itu nyanyi-nyanyi, dan yang bikin lagunya itu dan membangun build up lagunya itu kolaboratif gitu. Ini satu bentuk apa ya? Mungkin sesuatu yang poetik munculnya itu bukan dari perseorangan, tapi poetiknya itu munculnya itu dari kebersamaan. Jadi nyoba-nyoba ini kan, coba ini yuk kita
bareng ini yuk gitu ya. Kalau di dunia industri kreatif itu ada namanya circle gitu. Jadi kalau kita ikut acara-acara festival kreatif, setiap grup kelompok komunitas itu orang tidak personal tapi mulai ada komunitas kembali, komunitas digital, dan mereka menyebut gengnya mereka itu ya circle gitu. Nah, jadi ini yang tadi saya katakan, generasi internet ini lahir sebagai generasi penduduk internet yang nggak punya, kasarnya itu nggak punya garis batas demarkasi. Jadi saya punya karya itu juga pernah diapresiasi sama orang dari Norway gitu. Dia bilang, pinjam ya ilustrasi garis-garis kamu untuk saya punya musiknya itu musik Derrida punya apa gitu. Saya dengarnya lebih mirip musik ini ya, synthesizer, musiknya seperti musik horor gitu, yang biasa latar belakang musik horor. Saya nggak tahu tuh apa hubungannya sama ilustrasi garis-garis saya, tapi ya feel free gitu. Terus saya dengar musik dia kita bertukar gitu. Nah, itu baru dua. Ini yang terjadi global gitu. Nah, tadi yang sudah saya cerita. Jadi muncul satu bukan movement ya, tapi ya terjadi begitulah di dunia kreatif kita ya, dunia internet, digital dan sebagainya ini. Kalau orang jadinya saling berbagi. Jadi karya itu makin banyak itu karya yang setengah jadi, kalau saya bilang masih work in progress, tapi orang senang melihat justru orang senang itu bukan mau lihat hasil akhir. Jadi seringkali kalau sudah akhir-akhir di Instagram, di Twitter, di Facebook gitu ya, pokoknya di medsos tuh pasti ada yang nanya, ada ininya nggak ya, work in progress-nya gitu. Mereka pengen lihat video work in progress. Nah, itu sekarang kalau kamu lihat di YouTube itu ya bertebaran gitu. Proses itu direkam sampai jadi. Nah, jadi kadang-kadang work in progress itu ada orang tayang, dan itu muncul apresiasi bentuk yang berbeda gitu. Itu yang saya duga. Jadi ya itu, kita langsung saja perubahan orientasi desain ini ya karena ada orang berbagi, tagging gitu ya, ngepin gitu di jaringan medsos. Jadi karya-karya itu tidak harus karya yang sudah sudah fix, sudah jadi gitu. Ini saya ulang kembali. Jadi memang kemudahan internetnya, globalnya, terus juga perangkat-perangkat lunaknya, kemudian siapapun bisa mencoba desain, kuliah nggak kuliah desain, punya latar belakang seni ataupun tidak, dia ada kebebasan itu. Dan hasilnya adalah sesuatu yang instan, jadi tidak bisa terhindarkan. Nah, hasratnya itu ingin cepat, bisa segera, dan kalau ada tekanan ekonomi malah lebih cepat lagi belajarnya. Jadi habit ya. Jadi habit ini dan akhirnya muncul satu ketuntutan gitu ya, tuntutan zaman. Bagaimana mengapresiasi desain-desain yang instan dan masih setengah jadi. Nah, itulah yang saya katakan, meskipun awalnya itu memang setengah jadi, tapi lama-lama itu ya jadi satu jadi satu desain gitu. Jadi maka saya sebut aja bahwa itu desain instan berupa purwa, bukan purwarupa. Kalau purwarupa beneran masih setengah jadi ya, karena masih purwarupa itu masih prototype, belum jadi. Tapi kalau rupa purwa itu yang tadi kita lihat itu sebagai setengah jadi, justru jadinya seperti itu. Nah, ini bentuk kalau saya bilang dekonstruksi yang berbeda dari dekonstruksi tahun 90-an. Nah, nanti saya akan membuat perbandingan. Jadi permasalahannya adalah, kalau kita mau bilang permasalahannya, masih banyak orang yang nggak siap untuk mengapresiasi bentuk atau selera desain yang kelihatannya itu seperti setengah jadi atau rupa purwa tadi. Karena sudah misalnya zaman saya atau zaman sebelum saya yang ada mengenai Swiss typography gitu ya, yang fix ukur kita ngeliat desain itu benar utuh, kuat, nggak bisa diapa-apain lagi, saking sederhananya atau saking tersistematisnya. Nah, sekarang muncul yang orang ngelihat desain itu ya kayaknya bisa diginiin deh, Nah, itu mereka mulai saling share gitu. Kayaknya lebih bagus gini kan, selalu minta ini karya saya, minta kasih input, minta masukan. Nah, orang saling berbagi, saling mengkritisi, saling ngasih masukan. Nah, itu ngebentuk satu pendekatan yang berbeda dengan dulu itu kita benar-benar ada tokoh yang hebat, yang karya-karyanya itu diapresiasi banyak orang. Kalau sekarang semua saling mengapresiasi. Jadi komunalnya itu terbentuk kembali, tapi berbeda dengan komunal ala-ala zaman dulu. Kalau dulu kan perkampungan satu komunal. Kalau sekarang ya itu yang dibilang McLuhan, global village. Oh, oke.
Jadi inilah saya bilang, saya sebut aja lah itu bahwa itu langgam desain grafis ya, terutama tipografi juga kita lihat, siapapun sekarang sudah bisa bikin tipe, tapi tidak lengkap. Jadi tidak bisa dijual, tapi kadang-kadang ya belum lengkap itu pun ada aja yang senang saling share, saling pakai gitu ya. Jadi yang kurang-kurang lengkap ini belum utuh ini kemudian bermain-main di mata dan pikiran orang yang lihat, dan dia itu dipancing untuk melengkapi gitu ya. Jadi membuat membuat closure-nya, menggenapi gitu. Jadi desain-desain yang ada sekarang ini bagi kita yang nggak siap untuk melihat perubahan itu akan merasa kayaknya kurang deh ini, kayaknya kurang. Tapi justru itu sekarang jadi satu style yang bagi saya itu berubah terus, nggak bisa ditetapkan gitu. Jadi seperti siapa tadi ya, Stephen Heller gitu ya, menyebutkan di bukunya 2018 dia sebut aja hipster gitu. Padahal sebelumnya 2 tahun sebelumnya dia nyebutnya itu digital. Nah ini sudah melampaui soal digitalnya, tapi soal tadi ya bagaimana orang nge-share, orang nge-tag, orang nge-pin, terus orang saling berbagi, saling berkolaborasi, bikin karya. Apalagi pandemik, main musiknya itu masing-masing di rumah, kemudian dikolaborasiin, dibikin online gitu ya, misalnya itu contoh. Jadi kalau dulu itu masih desain itu mengejar kesempurnaan, perfeksi, strategi desain yang kita bisa lihat itu ada di 2 kutub ekstrim. Satu yang Mies van der Rohe itu dengan simplicity ya, less is more, atau kemudian yang satu sisi lagi itu dari yang sejarawan seni Robert Pinchus dengan itu complexity maximalism gitu. Jadi yang satu kompleks banget, yang satu simple banget. Yang jadi tren sekarang ini yaitu desainnya bersifat komunal yang masih temporer, jadi terus berubah. Dan rupa artistiknya itu kesannya jadi kalau bagi kita yang jadul gini yang sudah lawas gitu kita kayaknya masih purwa deh. Tapi itu jadi rupa purwa. Jadi itulah yang jadi trending sekarang. Dia tidak fix tetap tapi temporal gitu ya. Berterusan. Kita belum tahu nanti ke depannya seperti apa. Nah, ini yang saya tangkap. Itu dari 2 buku ini salah satunya. Jadi kembali ke saya pikir awalnya buku ini akan berisi informasi tentang basic design gitu. Tapi begitu lihat di contoh, oh bukan. Ternyata dia merekam apa yang tadi saya katakan itu rupa purwa tadi. Jadi desain-desain yang kelihatannya dinamis ya, tapi sederhana, tapi kayaknya masih bisa disempurnakan lagi deh, harusnya bisa begini-begini. Itu. Jadi godaan kita untuk bukan mengkritisi ya, tapi godaan kita untuk terlibat sama visualnya itu muncul. Sayangnya masalah ini ya tadi kayak Pak Rio juga ya nggak bisa kita ambil scan dari sana taruh di sini. Jadi saya berusaha telusuri, saya hanya ambil yang mudah didapat dari online gitu. Ternyata tidak mudah juga untuk mendapatkan secara online. Meskipun katanya global village lah internetnya sudah tidak ada batas, nyari yang ada di buku itu kemudian saya cari di internet agak terbatas juga. Ada tapi sangat terbatas. Ini salah satunya itu tahun 2018 atau 17 kayaknya. 100 tahun kampanye untuk memperingati 100 tahunnya animasi Brasil di Perancis. Nah, kalau kita lihat ini desainnya sangat sangat sederhana. Tipografinya itu lihat ya kamu kalau lihat ada grid atau ada sistemnya bermain. Kelihatannya kasarnya itu kayak mentah ya, tapi lucu ya, menarik gitu. Sangat sederhana, kelihatan seperti kalau dibilang mentah, setengah jadi itu kayak menghina gitu rasanya. Jadi ya saya katakan ini satu desain yang ada karakternya tuh rupa purwa tadi. Halo Pak. Yes. Mohon maaf Pak, waktunya udah habis nih. Oke, ini saya kasih lihat contoh-contohnya aja. Oke Pak. Jadi contohnya ini satu ya. Ini ada contoh. Jadi sebagai perbandingan. Oke. Ini yang desainernya juga bikin pameran, pernah bikin grafik desain juga ada. Ini contohnya Fenty dan ada secara dalam. Desainernya cewek. Ini saya bandingin dengan karya saya sendiri. Kenapa? Ini sebagai representasi zaman 90-an. Jadi sekilas saja. Rekonstruksinya sangat berbeda. Ini saya terinspirasinya ya era 90-an lah. Emigre lah, Rudy van der Lans lah, ya, visual musik. Ya. Jadi pada akhirnya itu ya kita sementara dengan berlimpahnya informasi dan perubahan-perubahan yang instan ini ya
baik dosen, pengajar, praktisi maupun mahasiswa ya harus siap dengan perubahan yang konstan ini gitu ya. Jadi apresiasinya belajar apresiasi yang berbeda. Jadi hilang yang langgam desain yang kalau dulu itu ada superhero, ada hero-nya gitu ya, ada satu kemiripan satu sama lain, sekarang makin hilang keserupaan, kemiripannya. Jadi masing-masing bisa muncul dengan berbeda. Oke, barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Sudah Oke, habis. Pak. Makasih ya, Pak, karena opininya menarik sekali sih, Pak. Membuka pengetahuan baru banget nih buat perkembangan desain, khususnya tipografi. Yang cakupannya makin luas dan instan gitu ya, Pak ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi diskusi untuk para narasumber dan peserta. Karena waktu kita sangat terbatas, jadi diskusi kita hanya ada satu pertanyaan aja ya. So, jadi kalian kalau ada yang mau tanya, langsung aja raise hand atau bisa langsung chat aja ya. Silahkan bertanya. Kalau kalian ada... Oke, ada yang mau bertanya nih. Oke, silahkan Pak. Langsung aja Pak. Saya ya, Christine? Iya Pak Alfian. Oke, ya udah. Karena pertanyaan cuma satu, kesempatannya jadi nggak apa-apa ya kalau agak panjang gitu ya pertanyaan saya. Mungkin awal saya say hi dulu ya sama Pak Rio, Pak Karna. Ada Pak Yasser juga di sini. Halo, halo. Halo, Iya, Alfian. emang pengen ngobrol dari dulu. Mungkin ruangnya salah satunya di sini kali ya. Mungkin gini kali, ada dua hal. Satu, mungkin saya pengen lebih ke menanggapi, terus nanti minta Pak Karna menanggapi balik gitu ya. Dari materi Pak Karna, kalau ke Pak Rio lebih ke pertanyaan gitu ya. Pengen tanya pendapat lebih jauh tentang apa yang dibawain Pak Rio. Mungkin saya mulai dari yang materinya Pak Karna dulu. Menarik banget karena jadi bahas yang instan-instan segala macam itu tuh selalu dilematis ya. Dalam artian kalau dilihat dari sudut pandang industri itu biasa dilihat jelek gitu ya. Industri desain itu dilihat jelek, instan-instan itu gitu. Pengennya tuh yang idealis gitu kan ya, yang kualitasnya tinggi segala macam, yang original. Selalu pencarian yang orisinil itu kan ya selalu dicari lah dari dulu lah gitu, terutama di industri desain grafis ataupun DKV gitu. Tapi kalau kita melihat posisi zaman sekarang ya dalam sudut pandang postmodernisme gitu ya, dan melihat posisinya dari kacamata seni rupa gitu ya, art ya, desain as art, sebenarnya instan-instan itu tuh dari posisi postmodern art gitu ya, itu udah selesai sih ya gitu ya, dan selesainya bahkan bukan di tahun 70-an gitu, bahkan mungkin dari zaman dadaismenya Duchamp gitu ya. Yang instan itu tuh nggak pernah masalah gitu. Karena ya lukisan Mona Lisa aja dikasih kumis boleh kok dijual lagi gitu. Jadi yang udah ada, yang ready made gitu ya istilahnya. Jadi yang ada di sekitar kita tuh bisa dipakai selalu gitu, dan jadinya membawa posisi desain itu tuh art atau desain gitu ya ke ranahnya konseptual gitu ya. Dan semangatnya pun jadinya ya balik lagi ke semangat nostalgia dan retroismnya Posmo gitu. Jadi semangatnya juga di bawah lebih ke apa ya, demokratis sosialis ya desain itu ya. Satu karya poster tinggal dijadiin BW, dikasih teks lagi di atasnya, kita udah bisa klaim itu karya kita, kayak gitu ya. Jadi yang namanya keinstanan itu tuh sebenarnya bagian yang dirayakan juga gitu. Sementara kita kalau ngomong zaman sekarang kan nggak semangat postmodernisme juga nggak hidup terus ya. Ada sisi lain lagi ya, kebangkitan modernisme lagi gitu ya. Tadi yang bahkan bilang apresiasi terhadap formnya lagi gitu, itu juga muncul gitu. Tapi yang baik lagi mungkin mau tahu pendapatnya Pak Karna sih gitu. Kalau dari sudut pandang seperti itu tuh, apakah yang instan ini tuh justru ruang untuk dirayakan justru ya, tadi ya semangat demokratis tadi ya, semangat untuk saling berbagi. Desain saya nggak selesai dioper ke orang lain gitu ya, jadi terus dilanjutkan lagi gitu. Jadi isu-isu seperti
plagiarisme segala macam itu tuh abu-abu sekali gitu ya zaman sekarang ya. Jadi kalau ya apalagi kalau dari sudut pandang akademik ya, itu kan susah banget tuh gitu ngecek karya mahasiswa ini plagiat apa bukan sih, terinspirasi atau plagiat gitu. Itu kayaknya dari dulu, dari mulai ngajar sampai sekarang tuh kita selalu struggle ya gitu. Sementara ya ada yang mati-matian, mesti original, ada yang ya nggak apa-apa sebenarnya, kan tinggal ambil aja, ngapain, kenapa desain grafis kan begitu ya gitu, kenapa mesti semuanya digambar tersendiri gitu. Nah ketika ada dua misalnya karya, yang satu yang dia gambar sendiri gitu, satu digambar orang lain terus tambah teksnya di atasnya gitu ya, satu gambar sendiri terus tambah teks di atasnya, bentuk apresiasinya seperti apa sih gitu ya. Nah sedikit banyak saya sebenarnya setuju, kalau posisi saya sih setuju sama tadi yang sempat diangkat sama Yasar ya tadi ya di sesi yang sebelumnya tuh, selama ya kalau berarti kalau udah sifatnya di sini, kalau ngambil sudut pandang Posmo berarti kan rada konseptual ya, selama tadi ya konsepnya jelas gitu ya, jadi referensinya ada, inspirasi jelas dari mana gitu, itu mungkin bisa jadi satu yang dirayakan. Tapi kalau nggak ada mungkin jadi satu yang justru dihina-dina gitu ya, plagiat gitu atau derivatif gitu ya, surface banget gitu. Nah itu sih mungkin biar nggak terlalu panjang, pertama yang ingin nanti minta ditanggapi Pak, karena mungkin kalau buat Vario lebih sederhana sih, mungkin ngomongin tipografi melihat dalam konteks ya. Tadi kan Pak Rio udah angkat dari masa lalu gitu ya, konteks masa lalu, terus sempat angkat juga konteks masa kini ya, TV culture di Indonesia segala macam. Kedepannya gimana Pak? Pengen tahu pandangan Pak Rio aja. Mungkin konteks tipografi di Indonesia ya, di Indonesia sendiri gitu. Apakah jadi ini seperti cenayang gitu kali ya, apa kan ya, bukan nebak-nebak tapi educated guess gitu kali ya, kan ini kan banyak sesinya, materinya banyak opini juga kan ya. Kedepannya menurut Pak Rio ini ya, melihat industri kita sekarang ke depan, terus beberapa karya teman-teman kita ya, termasuk karya teman kita Pak Yasser gitu yang selalu struggle dengan tipografi gitu, terus juga beberapa studio desain di Jakarta kayak Thinking Room yang fokus juga ke tipografi, eksperimental tech design yang dikerjain sama misalnya desain studio Nusai segala macam gitu ya. Kedepannya gimana Pak gitu? Ya dari saya supaya nggak kedepannya gitu aja deh. Thank you. Ya. Saya dulu atau Pak Rio dulu? Pak Rio dulu aja. Kalau saya mau nanggapin, mungkin bukan nanggapin ya. Kalau soal instan ini ya, saya memang merayakan instan dalam tanda kutip ya. Saya melihatnya begini. Semangat kolaborasi ini sekarang kalau kita bilang untuk berbagi soal persoalan copyright ya, persoalan copyright itu sebenarnya sudah ada ini ya, Creative Commons. Creative Commons itu kan kalau kita lihat ada berapa macam tuh, ya tergantung si pemiliknya, si pemilik karya aslinya itu dia mau share atau mau apa. Jadi Creative Commons-nya dia pegang. Jadi sungguh berbeda dengan model copyright yang dulu itu saya dan hanya saya saja gitu. Nah kemudian juga muncul ide saya ini sebenarnya melihat begini, itu ada satu anonymous ya. Anonymous ini kan sekarang menyerap gitu ya. Jadi nggak semua orang pengen dikenal karena dia bikin, dia hanya lempar gitu. Anonymous itu muncul. Nah sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat kita bukan dulu ya, sebelum ini, yang desain-desain yang dulu menginspirasi orang-orang postmodern ini kan sebenarnya desain-desain jalanan. Desain-desain yang banyak nggak ketahuan siapa desainernya, anonymous. Hanya bedanya anonymous-nya sekarang ini adanya di Global Village tadi. Beda tempat. Kalau dulu dunia fisik di sini, sekarang itu dilempar ke ya Global Village tadi, ya internet cloud itu. Siapa boleh share, siapa boleh pakai, terserah. Nah ini yang saya katakan tadi, bentuk apresiasinya itu berbeda. Jadi kalau kita masih mau megang hak cipta saya lah apa gitu, ya Anda belum bisa masuk ke dunia itu. Begitu masuk ke dunia itu ya siap-siap untuk dibajak gitu, kasarnya begitu. Tapi ya itu kembali ke orangnya. Kalau dia memang mau masuk ke sana, ya itu resiko yang harus diambil. Bahwa itu jadi anonymous, nanti karya-karya itu jadi anonymous. Nah, postmodern awal-awal yang ketika itu kan masih cetak ya. Begitu dengan ketemu komputer di awal-awal, wah menemukan kebebasan. Desain itu bisa didekons, bla bla bla, boleh dirusak di segala macam ya. Inspirasinya dari mana? Alasannya itu rasional itu dari desain jalanan. Tapi sekarang ini desain yang ada di digital ternyata itu sangat dibatasi oleh sistem. Oleh sistem apa? Grid itu sendiri sudah mematikan ini ya, kreativitas, kasarnya begitulah.
Kalau mau bikin desain, kalau dulu kan awalnya karena dicetak, pakai komputer, bebas. Maka muncullah desain yang katanya terinspirasi jalanan tadi, di grid system itu dilanggar, bla 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 bla. Sekarang berbalik lagi, grid sistemnya munculnya bukan karena keterbatasan mesinnya, tapi keterbatasan dari sistemnya. Tapi justru dari situ ternyata begitu ada di dunia cetak, dikembalikan ke dunia cetak, tadi kayak banner lah, bikin katalog lah, poster lah, muncul kebebasan lagi di situ. Nah, itu dari satu sisi itu dari dekonstruksinya dulunya itu fluid digital, sekarang kemudian jadi rigid template. Akhirnya balik lagi ke cetak, dicetak, di print. Yang di print aja kan kita punya dua ya, alternatifnya kalau desain grafis dan tipu nih. Satu yang dicetak dan satu yang di screen, layar. Nah, yang di layar ini udah banyak keterbatasan karena ada sistem. Yang grid itu sekarang dari mesin pindah ke layar. Tapi ketika dicetak, itu ternyata muncul, ada kebebasan-kebebasan di situ muncul kembali. Tapi tidak seperti dekonstruksi ala 90-an. Nah, itu satu sisi di situ. Nah, di sisi lain yang saya lihat itu adalah bahwa desain itu ya dari awalnya yang mungkin pertama-tama dilihat itu seperti mentah, itu ya lama-lama itu jadi satu gaya tersendiri. Dan gayanya itu ya kita belum tahu akhirnya. Sekarang ini mungkin begini, nanti dalam waktu singkat ya ada lagi yang lain gitu. Jadi ya bersiap-siap untuk, apalagi kalau sebagai dosen atau dosen kalau praktisi, kalau dosen sih ya, karena kan kita dosen itu sebenarnya bermain di dunia poetiknya gitu ya, menggali lebih dalam atau membuat apresiasi yang lebih tinggi gitu. Kalau di dunia praktisi agak sederhana sih ya, desain fotografi gitu yang penting apa? Itu alat cari duit. Ini ada orang mau pakai nggak desainnya? Kamu bikin kayak gini ada yang mau pakai nggak? Ada yang mau beli nggak? Nah, selesai gitu. Kalau di dunia, kalau kita hanya rujukannya dunia praktisi yang katakan tadi komersil gitu ya, mau dipakai apa enggak gitu ya itu selesai. Nggak terlalu pusing kita. Tapi kalau kita mau bermain di dunia yang lebih politik tadi, itu yang lebih kita lihat, oh sekarang muncul yang kayak begini ya. Nah sampai akhirnya nanti mungkin itu yang diterima. Nah kita belum tahu nanti yang akan diterima itu seperti apa, ya ini sedang terjadi. Dan saya lihat dari contoh dua yang saya paparkan tadi itu sudah mulai ada penerimaan seperti itu. Kelihatan seperti mentah, nggak matang, nggak jadi, tapi itulah apanya rupa purwanya tadi itu. Saya bingung juga kalau rupa purwa itu untuk menghindari pengertian negatif gitu ya. Kalau saya desain jalanan kan negatif gitu ya. Tapi kalau dibilang vernakular, oh ada ininya, ada label label apresiasinya lah nih. Mungkin dari saya itu saja, Pak Afian. Terima kasih. Thank you, Pak. Kayak tadi Asar mau resign ya? Iya. Ini nggak tahu belum dijawab apa ya. Mario mau jawab. Oke, itu tadi ada warning jamnya sudah selesai. Nggak apa-apa nih. Ya kalau saya boleh jawab tadi Pak Alfian, kalau saya tipe orangnya bukan peramal, jadi saya agak enggan biasanya kalau ditanya nanti gimana, saya nggak tahu sih. Nanti kalau dipaksa juga ya saya pinjam istilah James Supangkat, multimodern semuanya ada. Yang orang mencari kedalaman individual masih ada kayak Yasser, yang orang partisipatori rame-rame masih ada. Saya bilangnya jadi multi, ada semua. Nah, kalau saya mau komen lebih kepada gini lah, saya nggak bilang yang partisipatori itu bagus atau jelek per se gitu. Terus yang zaman pencarian individual itu, zaman McLuhan itu salah satunya mendukung yang partisipatori itu. Jadi dia mengkritik kebudayaan Barat yang individualistik karena budaya baca tulisnya itu. Gitu. Saya kira sih you win some, you lose some gitu ya. Budaya baca tulis, ia membuat orang jadi individualistik. Kalau orang individualistik dan berhak mencari kebahagiaan, itu laissez-faire, prinsip yang jadi demokrasi kapitalis itu, setiap orang berhak individu mengejar kebahagiaan, dan kebahagiaannya kalau modern itu kan disyaratkan oleh kecanggihan individual gitu ya. Kalau pintar, inventor, boleh kaya gitu, berhak gitu. Terus kan itu kalau zaman partisipatori nggak begitu gitu, kayaknya itu jelek, jahat gitu. Yang partisipatori yang beres. Enggak, kalau saya bilang you win some, you lose some gitu.
ketika keroyokan rame-rame, ini gejala permukaan aja, nggak tahu bener atau enggak. Typography, tadi saya pakai istilah mikro dan makro. Mikro typography yang dominan di participatory. Jadi nggak desain cuma satu kata gitu kan, pakai font dekoratif, udah stop di situ. Teks di internet juga kan pendek-pendek, artikel 500 kata. Jadi makro typography yang kayak zaman individual emang lagi nggak bisa gerak di situ. You win some, you lose some gitu. Kalau mau yang rame-rame dan cepet-cepet, biasanya ya begitu gitu. Emang positifnya positif kolaboratif, participatory. Negatifnya depth-nya hilang gitu. Yang individual, partisipatorinya minim, egois gitu. Depth-nya dapat. Ya pilih ya. Enggak, maksudnya itu kayak kalau orang disuruh milih, individual apa sosial? Kan nggak bisa dipilih. Kita makhluk sosial ya individual juga. Jadi ada di tegangan antara itu aja sih kalau saya ngelihatnya. Kita nggak bisa pilih itu. Maksudnya normatively yang ini saya bilang lebih bagus atau enggak, you win some, you lose some. Di satu ini kita menang ini, tapi hilang ini, di yang itu kita hilang itu, saya menang ini. Kali gitu aja kalau saya. Timbul Thank you tenggelam, Pak Rio. timbul tenggelam. Ya Pak Yaser, silakan Pak Yaser sedikit mungkin. Masih ada waktu nggak buat bertanya? Bolehlah. Kan kita aja ini ya. Sebenarnya ini juga sedikit ada, maksudnya mungkin pertanyaannya lebih ke kedua-duanya panelis yang saya kenal, sebenarnya personally saya kenal juga. Ini juga ini sih, kayak di zaman sekarang ini saya agak menghindarin pakai kata-kata postmodern. Tapi di zaman setelah modern ini, yang kontemporer lah, lebih fair ya. Di zaman kontemporer ini tuh emang sekarang kan, apalagi sekarang didominasi sebenarnya yang didominasi bukan sama ideologi ya, didominasi sebenarnya sama perkembangan zaman gitu. Yang sebenarnya sama idea of progress yang sebenarnya masih modern banget menurut saya gitu. Ya versi pangkat 2-nya aja gitu. Digital ya sebenarnya super modern aja gitu. Dan posisi, maksudnya sekarang ini lagi banyak banget kan, semenjak awalnya digital gitu, seni-seni sebenarnya idea of participatory makin vulgar gitu, makin kelihatan dan tapi juga makin sekarang kita makin ngelihat kalau problemnya tuh sekarang makin ngelihat kalau misalnya contohnya Pinterest sih. Pinterest yang bikin semua orang yang ada di internet, yang curate semua orang yang ada di internet, bikin pin sendiri. Terus ya persis terus tapi yang problem waktu itu jadi referensi orang waktu belajar seni dan desain gitu. Waktu mau explore depth gitu. Jadi itu pun punya problem depth. Keadaan itu bikin udah ada problem depth gitu kan, karena dia participatory terus, tapi karena saking dunia demokratisnya internet gitu. Sekarang internet emang paling demokratis sih. Bahkan kayak jungle gitu kan. Semuanya juga ada di internet, apalagi darknet gitu, dark web. Tapi saking jungle-nya itu gitu. Maksudnya kalau saya belajar, saya bahkan sampai ke level saya pun mau belajar di jungle tuh ruwet banget gitu. Buat ngembangin desain, apalagi tipografi gitu. Dan pada akhirnya, maksudnya justru kayak institusi-institusi yang saya malah jadi balik ke sesuatu yang hierarkis gitu, yang lebih emang kayaknya sebenarnya nggak tahu sih ini gimana, maksudnya saya cuma lebih kayak responnya sih gimana gitu, soalnya ya kayak di institusi
di satu sisi yang hierarkis itu biasanya benar juga sih, ada sedikit pengen apa namanya, keeksklusifannya itu tuh sebenarnya nutup inovasi, tapi di satu sisi tuh juga apa yang jungle gitu juga sebenarnya malah nutup kemungkinan untuk belajar yang in-depth gitu. Jadi sebenarnya maksudnya gimana ya? Cara ngeresponnya tuh di posisi seperti mungkin dari sudut pandang orang yang mau belajar gitu, kayak apalagi kayak mahasiswa gitu. Memposisikannya gimana ya? Soalnya kan kadang institusi pengen memposisikan mahasiswa lulus bisa kerja ke dunia nyata ya. Sebenarnya kalau dunia nyatanya kita sekarang ini ya yang jadi hero-nya Gojek gitu, yang rame-rame ya. Gojek kan sebenarnya kurang lebih ya kiri ketemu kapitalisme gitu, yang meninjau drivernya si pemakai, yang meninjau pemakai dapat bintang juga si drivernya gitu ya. Yang meninjau Google, maksudnya yang meninjau app-nya Gojek itu bagus apa enggak dari bintang di Google, semuanya tuh rame-rame gitu. Jadi dan dunia nyata ya sebenarnya sekarang makin lama makin ke situ kan. Akunya habis. Ya gimana gitu maksudnya. Kalau di film IMDb ya. Kalau di film rankingnya IMDb, kalau enggak YTS gitu, ada bintangnya. Ini ada reminder. Waktunya sudah habis. Tinggal 3 menit lagi. Iya, 3 menitnya nambah lagi. Ya, Christine ya. Pak Rio dulu, Pak Rio. Silakan Pak Rio. Saya dalam pebatan waktu jadi suka kebingungan. Saya megang satu lah. Megang satu posisi saya sendiri. Gitu ya. Saya lihat, misalnya kita mau lihat diri kita sendiri, itu apa gitu. Apa kita larut dalam zaman, apa kita itu menentukan zaman, gitu aja. Kalau menentukan zaman, semua yang tradisional gitu, jadi melek tradisi, melek arah historis, apa yang kalau dicap pakai gaya-gaya bahasa modern postmodern, modern itu ya. Jadi orang yang jadi ada awareness yang luas, berusaha mencari unity lah. Kalau postmo itu dunia ini cuma dicari single unity-nya mau pergi kemana, ya udah jadinya malah aporia gitu ya. Lebih gitu, kita mau jadi orang yang ikut nyetir history, apa saya tenggelam dalam history gitu aja. Balik lagi sebenarnya you win some, you lose some. Kalau mau nyetir history, yang tadi looking back itu penting untuk looking forward. Karena tidak ada progres tanpa ada kesadaran historis kan sebenarnya. Amnesia itu kan. Orang hidup dalam kekinian total itu amnesia. Saya lupa saya dari mana, berarti saya juga nggak tahu nanti mau kemana, karena saya nggak tahu saya dari mana gitu. Nah itu kalau saya personally, saya menghindari jatuh dalam kekinian terkunci gitu di present gitu. Kekinian lagi hype apa, cemplung udah pasrah. Ya saya nggak nyetir sejarah gitu. Karena saya masih ada possibility-nya orang itu ikut nyetir sejarah soalnya gitu. Iya nggak dijalanin apa erudite yourself, didiklah diri sendiri gitu, pendidikan yang serius gitu, ada rigoritinya, efek kalau dibawa ke tipografi gitu, ya tipografinya cepat-cepat gitu, itu kan tidak ada semangat sulitnya gitu di situ, studinya gitu. Pilih aja mau tadi mau tenggelam di masa kini, apa nyetir histori sedikitnya gitu, udah aja, you win some, you lose some. Kalau milih yang itu kehilangan setir atas sejarah, kalau milih yang ini kemungkinan ikut sedikit mengarahkan. Jadi
kita lebih temporal being gitu. Kalau saya disuruh milih, lebih milih yang temporal being. Nggak mau lah gitu. Jadi korban zaman dan dirayakan happy aja gitu, nggak mau. Karena ya human being dari sononya historis gitu. Jadi ya being historical aja. Kalau saya itu aja. Jadi nggak mungkin saya menangin yang satunya. Ya dua-duanya sih pasti kena gitu. Tapi kalau yang merayakan zaman kekinian kan perlu, tapi tidak tenggelam dalam kekinian gitu aja. Gimana tidak tenggelam dalam kekinian? Being historical. Mulai dari yang bukan kini. Jadi kan belum kejadian, baru kemungkinan. Gitu aja. Banyak problemnya kan yang kini itu juga sebenarnya. Bukan surga juga itu. Si apa? Taruhlah yang tadi Yasser tanya, sistem kayak Gojek gitu. Itu kan satu-satunya sistem di mana kiri dan kanan, kapitalisme sama sosialisme, itu setuju. Aneh tuh, pilihan itu. Tapi ternyata banyak problematiknya juga gitu. Emang mungkin kalau diomongin di sini nanti kepanjangan. Waktunya sudah habis. Oke, itu aja kali ya. Iya. Saya mesti juga ya. Nah, kalau saya begitulah, gimana ya? Intinya sih kalau ngalamin dulu gitu kan kita diajar sama yang ini kan kita lihat di dunia akademis saja. Ketika kita diajari oleh senior kita gitu kan, yang tua-tua, mereka maunya ikut seleranya mereka gitu ya. Nah, jadi masalah tuh karena selera. Padahal diajarin juga sejarah bla bla. Setelah kita belajar sejarah, kita jadi tahu, oh saya bisa membaca zaman saya. Nah yang kita harapkan itu sebenarnya dengan baik itu bagusnya sih praktisi juga gitu, jadi dia tidak buta gitu ya, maupun juga jadi bukan berdasarkan selera tadi ya, jadi tapi berdasarkan apa pembacaan tadi ya harus membaca gitu ya. Nah mahasiswanya juga ada perjuangan di situ membaca zaman. Jadi kalau dia lihat kenapa sih tren desain sekarang itu banyak apa namanya new Memphis gitu ya, oh ternyata muncul dari Canva gitu ya, terus semua ikut sama template gitu. Nah dia harus bisa tahu, oh ini era saya begini, tapi bisa nggak saya berjarak dari situ? Ya, itu dia harus ada pembacaan. Tapi pada saat yang sama, sebagai dosen atau penguji atau praktisi juga harus menyadari kita di zaman yang sekarang ini ada satu bentuk seperti ini, apresiasinya bisa nggak? Jadi nggak membawa lagi ke selera zaman kita. Jadi jangan jadikan selera itu sebagai tolak ukur. Karena itu terjadi ketika ada apa rekan mahasiswa atau mencoba untuk hal yang baru atau yang dia lihat di situ. Nah kita tahu, oh itu niru template yang ada di Canva. Kita memberitahu hati-hati, bukan hati-hati, tapi kita coba berjarak ini begini. Nah dia harus bisa keluar dari sana sendiri. Nah, nggak bisa kalau kita yang narik dia, keluarin, terus ikut selera kita. Nah, itu kan banyak kejadian yang ketika itu rekan mahasiswa itu bikin desain itu asal bapak senang gitu jadinya. Nah, ini kan kita tujuannya adalah supaya tipografinya itu sekarang kita lihat yang ngeh dengan tipografi udah bukan cuma desainer, tapi sudah hampir semua orang ngeh. Tapi yang bisa mendesain akhirnya kembali lagi yang punya pembacaan tadi itu yang mengerti ya belajar lah yang kuliahan gitu ya, itu dia ya menjaga zaman aja gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi posisinya itu ya timbul tenggelam, seberapa bisa lama bernapas dalam air tahan, tapi setelah itu kan dia tetap harus keluar lagi ya, nafas lagi, ambil nafas. Jadi di dua alam itu ya dia harus bisa ini ya nyari jalan dia sendiri lah gitu. Kira-kira seperti itu aja sih. Kita sudah di warning lagi. Sudah habis nih. Oke, terima kasih, maaf. Thank you. Terima kasih semuanya. Oke, diskusinya lagi seru banget nih, tapi sayangnya waktunya udah habis ya. Terima kasih untuk sesi diskusinya ya, Pak. Nah, selanjutnya kita mau kembali lagi ke main room, tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Dokumentasi akan dipimpin oleh Kak Daniela. Silahkan, Kak Dani. Oke, aku bakal mau dokumentasi. Yang belum on cam bisa tolong on cam dulu ya.
Halo Mbak Mita, apa kabar? Ada terlihat. Hai. Oke, aku bakal dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Kalau normal mah kita udah nongkrong-nongkrong dulu ya, minum-minum kopi gitu ya, habis seminar gitu. Kalau sini ambil kopi sendiri. Terima kasih teman-teman semua. Oke, makasih Kak Terima Daniel. kasih semua. Ya. Terima kasih. Oke, kita bisa langsung balik ke main room aja ya, teman-teman. Ya.